Hai Mams and Dad, perkenalkan saya Dr. Rizky Amanda, SPN Vina, spesialis neurologi, fellowship neurointervensi vaskular. Saya bertugas di Primaya Hospital PGI Cikini. Stroke pada anak itu memang ada, mulai dari usia di bawah 18 tahun. Kita sudah bilang itu stroke pada anak. Gejala stroke pada anak itu juga mirip seperti stroke pada orang dewasa. Biasanya singkatnya kita nyebutnya FAST, face drop, yaitu separuh wajah lumpuh, arm, yaitu separuh anggota geraknya lumpuh juga, sama speech, yaitu kesulitan berbicara. Jadi gejala stroke pada anak itu mirip sekali dengan gejala stroke pada orang dewasa. Stroke adalah gangguan pembuluh darah di otak. Jadi, apapun yang mengalami gangguan di pembuluh darah otak, baik itu tersumbat ataupun pecahnya pembuluh darah, itu merupakan stroke. Jadi, walaupun dia ada pada anak dan pada dewasa, jika ada gangguan di pembuluh darah otak, itu sudah stroke. Stroke sendiri adalah masalah pembuluh darah di otak. Tetapi stroke dewasa dan stroke anak tentu penyebabnya berbeda biasanya. Kalau stroke pada dewasa umumnya disebabkan karena gaya hidup buruk yang kian lama kian memburuk. Kalau stroke pada anak biasanya disebabkan adanya kelainan kongenital. Umumnya seperti kelainan darah, terus juga ada kelainan kongenital pada jantung, seperti misalnya detak jantungnya tidak normal, atau kelainan bawaan jantung lainnya. Di mana itu bisa memicu terjadinya pembentukan suatu trombus. Trombus itu adalah gambaran sumbatan pembuluh darah yang kalau terlepas bisa sampai ke otak. Jadi menyebabkan pembuluh darahnya tersumbat. Lalu juga bisa penyebab lain seperti trauma atau jatuh, kepala terbentur juga bisa, kelainan darah juga banyak yang menyebabkan stroke itu. Jadi bedanya stroke dewasa dan stroke anak-anak itu dari gejala sama, tetapi untuk penyebabnya tentu biasanya sangat berbeda. Kalau dewasa umumnya diakibatkan oleh gaya hidup, tentu pada stroke pada anak biasanya disebabkan oleh kongenital, yaitu yang sudah didapat. Oleh karena itu, sebaiknya kita mendiagnosa lebih dulu apa kelainan kongenital yang ada pada anak tersebut, sehingga stroke dapat dicegah sebelumnya. Kelainan darah yang umum menyebabkan terjadinya stroke pada anak tentu kelainan gangguan pembuluh darah, yaitu kelainan pembekuan dari darah itu sendiri. Banyak penyebabnya seperti sickle cell anemia dan berbagai macam penyakit yang intinya akan mengganggu sirkulasi darah di otak. Gangguan pembuluh darah atau gangguan darah yang akan mengganggu sirkulasi darah di otak sehingga menyebabkan stroke. Kalau stroke kan umumnya ada dua biasanya secara umum, stroke sumbatan dan stroke perdarahan sendiri. Kalau stroke pada dewasa dan stroke pada anak tidak ada bedanya. Yang penting di bawah 4,5 jam kita sudah bisa lakukan tata laksana yang komprehensif seperti itu. Atau di bawah 12 jam tentu untuk pengecualian stroke-stroke tertentu dan kita akan nilai nantinya. Gejala stroke pada anak sama seperti gejala stroke pada dewasa. Singkatnya kita bilang FAST, face asimetris, yaitu gerakan atau separuh wajah lumpuh, arm atau kelemahan sesisi tubuh atau kelemahan sebelah badan kanan atau kiri. S-nya itu speech, yaitu biasanya tiba-tiba tidak bisa berbicara, bicaranya pelo atau bicaranya cadel. Nah, itu harus, dan semua gejala itu biasanya terjadi secara tiba-tiba. Jadi sebelumnya anaknya bagus, aktif, tiba-tiba kelemahan sebelah badan, tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba sakit kepala hebat, atau tiba-tiba tidak bisa bicara lagi, atau kemampuan bicaranya susah. Nah, itu patut kita diagnosa atau patut kita bawa ke IGD sebagai emergensi. Tergantung, karena di neurologi kita menyebutnya time is brain.
semakin cepat ditangani, maka kerusakan di otak akan semakin berkurang juga seperti itu. Jadi setiap menit itu berharga. Time is brain. Jadi setiap 1 menit itu biasanya sekitar 1 juta sel otak itu akan rusak. Jadi kalau kita cepat terdiagnosa, cepat di bawah, kemungkinan besar bisa diselamatkan. Apalagi stroke pada anak, penyembuhannya tentu sangat bagus karena anak dalam tahap masa perkembangan otak dan perkembangan anatomis lainnya. Iya, tentu tata laksana stroke pada anak dan pada dewasa itu tidak jauh berbeda, apalagi tata laksana rehabilitasi medisnya. Tentu kita membutuhkan juga yang namanya rehabilitasi medis, fisioterapi. Terapi bukan cuma hanya di rumah sakit saja, tentunya terapi juga ada dari dukungan dari moms and dad, keluarga sekalian untuk melatih lagi misalnya motoriknya. Motorik itu kekuatan tangan dan kakinya, seperti itu. Ya, sangat berpengaruh biasanya karena stroke pada anak-anak, stroke pada usia muda, dan stroke pada usia lanjut itu dari berbagai penelitian pun mengatakan semakin muda usianya, proses penyembuhan itu akan semakin bagus biasanya. Tentu seperti yang saya bilang tadi, jika kita tahu dari awal adanya kelainan, misalnya kelainan darah, kelainan jantung bawaan, atau kelainan yang lainnya, tentu itu akan ditangani terlebih dahulu untuk mencegah yang namanya stroke. Jadi kalau faktor resiko yang bisa kita cegah itu bisa kita tangani, kemungkinan besar resiko stroke itu akan bisa dicegah. Kemungkinan besar jika anak terkena stroke dan cepat ditangani, kemungkinan besar dia bisa beraktivitas lagi kembali seperti normal. Yang penting yang harus kita tahu adalah time is brain. Semakin cepat kita diagnosa, semakin cepat kita tangani, akan meminimalisir komplikasi atau gejala sisa yang ada pada stroke. Buat moms and dad, jika anak sudah terkena stroke dan gimana sih agar tidak bisa terulang lagi, tentu kita balik ke intinya, kita akan kendalikan faktor resikonya. Apa sih yang menyebabkan stroke itu sendiri? Apakah itu bisa faktor resiko yang dapat dirubah atau yang tidak bisa dirubah? Kalau yang tidak bisa dirubah tentu kelainan kongenital. Kalau yang bisa dirubah tentunya ya kita bisa rubah faktor-faktor resiko. Misalnya diabetes pada anak, atau hipertensi awal pada anak, atau kelainan-kelainan jantung yang semestinya bisa ditangani dulu lebih awal untuk mencegah faktor risiko stroke yang di kemudian hari.